Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Khair Ramadan dari SMA Negeri 24 Bandung. Di sini saya akan berdiri sebagai tim kontra untuk mendukung adanya mosi. Dewan ini menilai kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tambang seharusnya dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Juri sadari setiap manusia memiliki hak untuk dapat mengeksplorasi maupun memberdayakan dari sumber daya alam yang ada di lingkungan atau negaranya itu sendiri dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip moralitas dan keadilan lingkungan dan manusia itu sendiri. Saya tidak akan membahas terkait dengan kasus-kasus yang mungkin sedang eksis di dunia saat ini atau bahkan adanya bukti-bukti bahwasannya ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Yang akan saya bahas dan bela di sini adalah bahwa tidak semua kerusakan lingkungan tambang dapat dikategorisasi sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Ini akan saya jelaskan lebih lanjut dalam argumen saya. Baik, saya rasa semua aktivitas tambang pun akan selalu ada potensi adanya kerusakan lingkungan yang dimana ada proses untuk kita dapat menggeruk adanya tambang itu sendiri, yang misalnya banyak tambang yang terjadi di hutan atau di ruang-ruang yang mungkin dinilai akan merusak terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Ketika kita berbicara terkait dengan prinsip tambang, maka kita artinya proses kerusakan tambang itu sendiri akan simetris di sisi kami, karena pada akhirnya di sisi mereka pun kerusakan lingkungan akan terjadi. Maka mengapa pemerintah tidak sekalian melarang adanya aktivitas ini? Karena pada akhirnya ini akan berpotensi terkait dengan kerusakan lingkungan. Saya akan jelaskan faktanya bahwa dalam aktivitas proses tambang pun pemerintah telah berkontribusi banyak dengan mengeluarkan beribu kebijakan, dengan regulasi, dengan kontrol yang penuh dan lain sebagainya terhadap perusahaan ataupun instansi yang akan melakukan proses tambang itu sendiri. Seperti misalnya, yang pertama, perusahaan atau instansi yang telah melakukan kerusakan lingkungan, maka dia perlu bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi, dengan misalnya dia harus menanam kembali tanaman yang ada di hutan dan lain sebagainya untuk memastikan ekosistem tersebut dapat berjalan dengan berkelanjutan. Juri, ketika misalnya dia melanggar hak tersebut, maka ini telah teratur dalam undang-undang maupun regulasi yang ada. Kedua, dalam proses yang pun perlu melibatkan adanya stakeholder, perlu untuk berdiskusi lebih lanjut untuk menyatakan bahwasannya program ini tidak apa-apa dilaksanakan karena ini tidak akan terlalu memberikan kerusakan lingkungan, karena pada akhirnya instansi maupun pemerintah itu sendiri akan bertanggung jawab untuk dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada. Sehingga kalaupun misalnya stakeholder atau masyarakat yang ada di sana menolak, maka di sini kami membebaskan dan tidak memaksakan bahwasannya aktivitas tambang ini didasari dengan kesepakatan bersama pada akhir. Lalu C, perusahaan penambang pun harus menjamin adanya hak pekerja ketika misalnya Anda menyatakan bahwasannya ini melanggar hak asasi manusia, ketika misalnya banyak pekerja yang tidak terpenuhi dalam segi kesejahteraannya, dalam segi makan ataupun lain sebagainya. Saya rasa seharusnya dalam regulasi pun telah diatur bahwasannya untuk menjamin adanya prinsip keadilan terhadap pekerja itu sendiri. Lalu selanjutnya harus ada prinsip AMDAL. Prinsip ini merupakan prinsip utama yang diperlukan oleh instansi maupun perusahaan yang bahkan akan mengajukan dalam proses ia menambang, ketika misalnya dia harus memperhatikan terhadap prinsip-prinsip lingkungan yang ada, dia harus memastikan bahwasannya dia dapat berkomitmen, dia harus memberikan solusi yang terbaik sehingga dari aktivitas tambang ini pun tidak akan terlalu signifikan untuk pada akhirnya mengganggu efektivitas maupun keberlanjutan dari manusia dan lingkungan itu sendiri. Sehingga saya rasa saya dapat menjelaskan dengan rinci mengapa pada akhirnya ini adil. Juri, mari kita kembali ke dalam inti perjuangan kami yang ingin membela adanya aktor-aktor yang mungkin dalam mosi ini dikategorisasi sebagai pelanggaran hukum. Sehingga pada akhirnya saya akan justifikasi mengapa ini adil dan mosi tidak sepatutnya
menyalahkan proses tambang karena dianggap melanggar hukum. Sadari bahwa terlepas dari kegagalan sistem atau kurangnya kontrol pengawasan dari pemerintah itu sendiri, ketika misalnya banyak instansi pemerintah yang eksis di dunia ini, yang eksis terkait dengan berita-berita yang ada saat ini disebabkan karena kelalaian pemerintah ketika pemerintah tidak mampu menjamin adanya transparansi terhadap dengan proses penambangan dari instansi pemerintah itu sendiri, yang pada akhirnya pemerintah telah gagal untuk menciptakan sistem yang mereka buat sendiri. Karena adanya isu-isu kontroversial saat ini seolah dalam mosi ini menitik beratkan kepada prinsip moral dan sebagainya, sehingga ini tidak adil untuk mereka yang bahkan sudah menjalankan segala proses maupun prosedur yang ada untuk pada akhirnya mereka melakukan proses tambang itu sendiri. Saya rasa banyak juga instansi maupun perusahaan yang tetap melakukan proses tersebut. Ia terus berupaya untuk memaksimalkan atau mengurangi dari dampak yang terjadi dalam aktivitas maupun proses tambang itu sendiri. Kami hadir bukan untuk membenarkan adanya isu-isu kontroversial yang saat ini tengah hangat dibicarakan oleh masyarakat yang mungkin tidak memperhatikan terhadap prinsip-prinsip keadilan baik lingkungan maupun terkait dengan masyarakat sekitar dan sebagainya, sehingga saya rasa mosi ini malah akan jauh terbebankan oleh sisi pemerintah, karena pemerintah pun telah gagal untuk menciptakan sistem maupun kontrol yang efektif, sehingga pada akhirnya seharusnya ketika misalnya kontrol tersebut dapat dilakukan secara baik, secara maksimal, dan seluruh instansi-instansi baik pemerintah, baik pusat maupun wilayah itu sendiri, ketika misalnya dia berupaya melakukan yang terbaik, maka hal-hal tersebut tidak akan pernah terjadi, sehingga pada akhirnya ini merupakan beban yang harus dibuktikan dari sisi pemerintah. Ketika misalnya pemerintah ini menganggap bahwasanya seluruh aktivitas penambangan ini dikategorisasi sebagai sebagai pelanggaran hak asasi manusia, maka pemerintah dapat bersembunyi dalam kata pelanggaran HAM. Padahal secara prinsipnya mereka lah yang gagal untuk menciptakan sistem itu sendiri. Saya rasa saya sudah mampu menjelaskan adanya faktor-faktor yang mendukung saya dalam mosi bangga mendukung mosi.